Hanya yang menjadi pertanyaan, apakah kita mau menerimanya? Apakah kita mau ikut perintahnya? Apakah kita mau mensyukuri rahmat yang Ia berikan dengan cuma-cuma? Shalom Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih. Hari ini di dalam Injil Yohanes bab 21 ayat 1 sampai dengan 14, kita boleh merenungkan bersama penampakan Yesus untuk ketiga kalinya kepada para muridnya di pantai Danau Tiberias. Mari sejenak kita belajar tentang Danau Tiberias. Danau Galilea itu disebut juga Danau Genesaret, Danau Kineret, Danau Kinerot, Laut Tiberias, atau Danau Tiberias. Danau ini terletak dekat dataran tinggi Golan. Danau ini adalah danau air tawar terbesar di Israel dengan luas sebesar 166 km persegi dan kedalamannya mencapai 43 meter. Terletak 211.315 meter di bawah permukaan laut. Danau ini merupakan danau air tawar terendah di dunia dan danau terendah kedua setelah Laut Mati yang merupakan danau air asin. Bapak Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, Yesus menampakkan diri untuk ketiga kalinya kepada para murid di pantai Danau Tiberias ketika mereka sementara menangkap ikan. Mujizat penangkapan ikan ini yang pada akhirnya dialami oleh para murid adalah satu simbol tugas yang akan diberikan oleh Yesus kepada mereka sebagai pewarta Injil. Para murid diminta untuk menjadi saksi di dunia, saksi tentang kebangkitan Kristus. Mereka dipanggil menjadi rekan sekerja Kristus. Mereka bergulat dengan apa yang mereka alami setelah kematian Yesus. Dalam hidup ini, kita pernah merasa bahwa usaha kita sia-sia, tidak ada hasil, hanya buang-buang tenaga. Para murid ternyata mengalami hal yang sama seperti digambarkan di dalam Injil hari ini. Semalaman mereka berlayar, namun tidak menangkap apapun. Mereka putus asa, kecewa. Tetapi Tuhan Yesus datang. Ia menyuruh mereka untuk menebarkan kembali jala. Dan mujizat pun terjadi atas mereka.
Mereka menangkap ikan dalam jumlah yang banyak. Dari keraguan, mereka diantar sampai pada kepastian. Dari ketidaktaatan, mereka sampai kepada kerendahan hati untuk taat. Pada titik ini mereka sadar, ternyata Yesus sendiri yang datang dan memerintahkan mereka. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih, Tuhan ternyata punya cara yang ajaib untuk menghapus air mata kekecewaan kita. Tuhan tahu bagaimana mengangkat kita dari keputusasaan. Tuhan tahu bagaimana mengembalikan sukacita itu kepada kita. Dia mengembalikan harapan itu kepada kita. Tuhan tahu caranya. Ia mau hadir di dalam seluruh pekerjaan karya pelayanan kita, di dalam seluruh pergumulan kita. Hanya yang menjadi pertanyaan, apakah kita mau menerimanya? Apakah kita mau ikut perintahnya? Apakah kita mau mensyukuri rahmat yang Ia berikan dengan cuma-cuma? Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih, mari kita mohon rahmat dari Tuhan, supaya kita terus berkanjang di dalam iman, di dalam keyakinan bahwa kita tidak berjuang sendiri. Ada Tuhan, ada Yesus yang menyertai kita. Kadang kita harus jujur, kita kurang taat akan rancangan Tuhan bagi kita. Karena kita masih melihat dari sisi kita. Maka mari Bapak Ibu, dengan semangat Paskah, kita berjuang tiap hari. Belajar menajamkan indera kita untuk melihat, taat pada rancangan Tuhan, perintah Tuhan yang Tuhan tetapkan untuk kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.